Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfatlah dari Teknik Mesin kelas 2C dengan IPM 2433104773. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas proyek akhir dari mata kuliah ilmu hayat dengan dosen pengampunya yaitu Bu Prima. Pertama-tama puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian saya kali ini yang berjudul jebakan tikus yang dapat digunakan di tempat yang sulit dijangkau. Pertama-tama saya ingin menjelaskan bahwa tentang kegunaan jebakan tikus yang saya buat kali ini. Yang kita tahu, tikus itu merupakan salah satu hama yang paling merugikan bagi kehidupan manusia. Keberadaan tikus tidak hanya mengganggu kenyamanan, tetapi juga dapat menyebabkan kerusakan pada properti, kontaminasi makanan, dan penyebaran berbagai penyakit. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dalam pengembangan alat penangkapan tikus yang lebih adaptif dan ramah lingkungan. Inspirasi dari alam seringkali menjadi sumber solusi inovatif dalam teknologi, yaitu kantong semar atau nama lainnya Nepenthes merupakan tumbuhan karnivora yang memiliki mekanisme penangkapan serangga yang sangat efektif. Sistem perangkap kantong semar menggunakan kombinasi bentuk yang menarik, permukaan licin, dan cairan pencerna untuk menangkap atau mencerna mangsanya. Objek yang diamati, objek yang diamati ini kantong semar atau Nepenthes, atau nama ilmiahnya Nepenthes, merupakan tanaman karnivora yang memiliki mekanisme perangkap yang sangat efektif dalam menangkap serangga. Struktur kantong semar terdiri dari mulut kantong yang licin, dinding dalam yang tidak dapat dipijak, dan cairan pencerna di dasar kantong yang mencegah mangsa untuk keluar. Prinsip kerja ini dapat diadaptasi untuk menciptakan jebakan tikus yang efektif. Adaptasi prinsip kantong semar pada jebakan tikus melibatkan beberapa komponen kunci: struktur tabung yang berfungsi sebagai ruang penangkap, sistem pintu masuk yang memungkinkan tikus masuk namun tidak bisa keluar lagi, dan medium pencegahan pelarian yang menggantikan fungsi cairan pencerna kantong semar. Ini contoh desain alat yang di sebelah, yang contoh yang dibuatkan oleh AI. Ada contoh yang dibuatkan dengan AI dan juga contoh yang bentuk yang saya gambarkan. Ini ilustrasi dari AI yang ada tikusnya nih. Dan ini contoh yang saya buat. Saya buat manual menggunakan pena. Yang dimana pintu masuknya itu ada pada bagian depan. Pada bagian depan jaring. Pada bagian depan yang berwarna oranye ini. Dan di dalamnya ada sebuah lapisan lilin yang mencegah agar tikus ini tidak dapat keluar kembali. Dari bentuk tabungnya ini merupakan berbahan elastis lah,
fleksibel yang bisa menampung tikus itu lebih dari satu. Nah, ini struktur alat ya. Yang pertama itu berbentuk tabung yang terdiri dari material karet. Bentuk dan dimensi jebakan dirancang berbentuk tabung dengan diameter mungkin 15 atau 20 cm dan panjang 3 atau sampai 40 cm. Bentuk tabung dipilih karena memberikan ruang gerak yang cukup bagi tikus namun tetap membatasi kemampuan manuvernya untuk keluar. Dimensi ini disesuaikan dengan ukuran rata-rata tikus rumah dan tikus got. Yang kedua, pada bagian atas alat memiliki pintu alat yang elastis sebagai tempat masuk tikus. Bagian mulut jebakan yang dilengkapi dengan sistem pintu elastis yang terbuat dari karet silikon. Pintu ini dirancang dengan mekanisme satu arah, di mana tekanan dari luar tikus yang akan masuk itu akan membuka pintu, namun tekanan dari dalam tidak akan dapat membuka pintu dengan mudah. Sistem ini mengadopsi prinsip katup satu arah yang umumnya digunakan dalam aplikasi teknik. Yang ketiga, pada bagian dalam alat memiliki cairan lilin yang berfungsi agar tidak bisa keluar. Cairan lilin ini adaptasi atau karakter dari kantong semar yang memiliki cairan pencerna pada kantong semar tersebut. Menggantikanlah cairan lilin ini. Ditempatkan di dasar tabung yang kegunaannya yang berfungsi yang pertama itu menciptakan permukaan yang licin sehingga tikus ini sulit untuk mendapat pijakan untuk melompat keluar. Yang kedua, memberikan efek lengket ringan yang menghambat gerakan tikus. Dan yang ketiga, tidak membahayakan kesehatan tikus karena tidak bersifat racun. Material yang digunakan itu yaitu karet dan beberapa bagian plastik. Seperti pada slide yang sebelumnya yang sudah saya jelaskan tadi, pada bagian-bagian tertentu yang mungkin pintunya itu ya terbuat dirancang dari karet silikon, dan pada bodi ada lapisan plastik dan juga karet yang bisa memuat tikus lebih dari satu ekor. Ya, ini kelebihannya. Kelebihannya itu yang pertama, dapat digunakan pada tempat yang sulit dijangkau karena material yang digunakan karet, ya kan. Jadi bisa ditempatkan seperti di bawah lemari, di bawah tempat tidur, di belakang kulkas, dan di tempat-tempat yang sulit dijangkau. Yang kedua, tidak akan membunuh tikus yang didapat, dan tikus tersebut tidak digunakan pada hal tertentu. Contohnya bisa untuk pakan ternak atau hal-hal lainnya. Yang ketiga, dapat menangkap tikus lebih dari satu, bahkan lebih banyak karena keelastisan material karet tersebut. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya ini dirancang untuk muat lebih satu atau dua tikus yang bisa memperangkapnya karena ini bersifat elastis. Yang keempat, lebih praktis digunakan dan pembersihan lebih mudah karena sudah dirancang lebih modern. Simpulannya, terima kasih. Itu saja yang bisa dapat saya sampaikan pada penelitian kali ini. Pada intinya
Mekanisme kerja sistem pencegah ini seperti ketika tikus jatuh ke dalam jebakan, kakinya akan terperangkap dalam cairan lilin yang kental. Viskositas cairan lilin dirancang sedemikian rupa sehingga tidak membunuh tikus, namun cukup untuk mencegah tikus melompat atau memanjat keluar dari jebakan. Terima kasih. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.